Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hijratul Khairani dengan NIM 2011-21-2014 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pencapaian target SDGs. Semenjak lahir anak saya yang kembar, yang satu kali kan beratnya 21, yang kedua 16,5. They were underweight starting at 4 months because they didn't get the mothers didn't exclusively breastfeed the child, because at 4 months the fathers got sick and had been hospitalized for 1 month. The neighbors kind of feel pity to the family, so they start giving like infant formula to the twins. Kadang adik bintang dikasih, kadang roti, kadang biskuit, kadang agar itu wafer ya mau. Counseling not just for mother but for the fathers too. The counseling about first-handed about the food, about breastfeeding, about initiation, early initiation. It's all about care the baby in 1000 hari pertama kehidupan ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan kurang gizi? Kurang gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok, atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan atau intake dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit atau infeksi. Selanjutnya adalah peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Yang kedua, membuat program kesehatan yang sesuai. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dalam kehidupan. Yang keempat, meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Yang kelima, melaksanakan pembinaan upaya penanganan masalah gizi. Selanjutnya adalah kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target SDGs. Pemirsa, data terbaru dari Badan Pangan Dunia FAO menunjukkan pemerintah Indonesia telah berhasil membangun ketahanan pangan dan gizi. Namun Indonesia masih menghadapi kasus stunting yang tinggi. Hampir 1 dari 3 anak di Indonesia masih terhambat pertumbuhannya.
Pada tahun keempat penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG, Indonesia telah membuat kemajuan pesat dalam pencapaian tujuan kedua, yaitu pemenuhan gizi dan ketahanan pangan. Hal ini terungkap dalam laporan Badan Pangan Dunia FAO belum lama ini. Namun demikian, perkembangan positif tersebut masih diikuti dengan tantangan besar terhadap tingginya masalah gizi, terutama angka stunting. Hampir 1 dari 3 anak di Indonesia masih terhambat pertumbuhannya. Indonesia, on the other hand, has managed in the last 3 years to reduce the rate of stunting. That's the average height of children versus age, which should be at a certain level. The stunting rate in this country has gone down from between 2015 and 2018 by about 7%. Now, that is a very, very good achievement. Tahun lalu, konsumsi makanan per kapita di Indonesia meningkat sekitar 5% dan bahkan konsumsi kalori pada masyarakat berpendapatan rendah meningkat sekitar 8%. Dalam kondisi ini, tingkat stunting untuk anak di bawah 5 tahun di Indonesia turun menjadi 7% dibandingkan kondisi tahun 2013 menjadi 30,8% tahun 2018. You don't get an improvement like that just from a single sector intervention. So that's improving diets, but it's also improving water and sanitation issues, it's improving education, improving people's habits, the way they conduct their lives and how they cook and eat their food. Indonesia berada dalam kondisi transisi ekonomi dengan pertumbuhan pendapatan lebih dari 5% per tahun dan permintaan akan makanan tumbuh lebih dari 4%. Perubahan ini tidak bisa dihindari karena pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, dan faktor-faktor di atas berdampak pada ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Dari Jakarta, Wela Sherlita, iNews melaporkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan SDGs? Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia termasuk Indonesia guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target SDGs adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin akses kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk semua masyarakat, meningkatkan jaminan hidup sehat masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta menjamin ketersediaan air dan sanitasi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.